kunci keberhasilan sebuah program itu kan bukan konsepnya yang bagus, dananya yang besar, tapi ini ada fasilitator yang akan mendampingi mereka gitu ya, para mustahik tadi. Nanti kita memastikan bagaimana agar Basnas dan LAS ini memiliki ya 3A ya, aman syar'i, aman regulasi, dan aman RKRI dalam menjalankan program gitu ya. Tapi ada plusnya sebagai amil, ada rasa bahagia ketika menolong orang lain. Itu tuh nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kang Tisna, kembali lagi di program Sabi, Sahabat Bicara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Sahabat Bicara dari Sahabat Yatim kedatangan tamu yang spesial. Insya Allah ini adalah pejuang zakat. Jadi buat para penggiat zakat, aktivis zakat ini sudah tidak asing lagi. Ya, insya Allah semuanya bisa mengenal siapa beliau. Dan kita akan tanya-tanya tentang aktivitas beliau saat ini. Dan insya Allah ini akan menjadi penyemangat. Harapannya adalah buat kita semua sebagai aktivis zakat, sebagai praktisi zakat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi insight, penyemangat, kemudian memberikan daya juang yang lebih tinggi kepada kita semua. Oke teman-teman semua, langsung saja kita akan gali informasi dan kita akan perkenalkan dulu siapa beliau sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Kang Tisna. Iya, selamat datang di program Sabi Sahabat Bicara. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangan ini. Iya, alhamdulillah. Kami juga terima kasih Bu. Ibu sudah hadir di kami di Sahabat Yatim. Bu, gimana perjalanan ke sininya, Bu? Lancar, alhamdulillah. Lancar ya. Walaupun agak mendung sedikit ya tadi ya. Tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jauh nggak Bu kantor dari sini? Basnas Bintaro masih terjangkau. Masih terjangkau ya Bu. Alhamdulillah. Ya Ibu, perlu ini nggak Bu ya? Pengenalan Ibu dari Ibu. Tapi kayaknya sih udah tahu sebenarnya. Teman-teman zakat tuh udah tahu sebenarnya. Cuman ya boleh lah, tak kenal maka ta'aruf gitu ya Bu. Iya, salam kenal. Saya Bu Tati Kancaniati. Saya seorang ibu dari 3 anak ya, 2 putra 1 putri. Saya juga seorang istri dari Amil Zakat, lembaga zakat ya. Masya Allah. Jadi selain saya ambil zakat, saya juga istri amil juga gitu ya. Ya alhamdulillah. Kalau bergerak di dunia filantropi ini sudah lebih dari 18 tahun ya. 18 tahun. Bergerak di dunia filantropi dan sekarang merembah ke spesifik ya ke gerakan zakat gitu ya. Berarti Ibu ini sekarang ada di mana Bu sebagai amilnya Bu? Di LAS atau di Basnas? Oh ya tentu Basnas. Oh, Basnas. Berarti Ibu tuh Ibu aktivis zakat di Basnas, amil juga gitu ya, maksudnya amil di Basnas. Ibu juga punya suami amil juga Bu. Gitu. Iya, ya saya diamanahkan dari tahun 2022 itu sebagai Kepala Divisi Penguatan, Pendistribusian dan Pendayagunaan LAS ya di Basnas RI. Ya, saya masuk ke Basnas itu tahun 2019. Dulu hampir 3,5 tahun di tahun 2019 sampai 2022 itu saya kepala lembaga zakat community development ya atau pemberdayaan desa gitu ya, lebih kepada ya community development ya, lebih pemberdayaan desanya. Nah itu kemudian 2022 diamanahkan oleh pimpinan baru kita, Prof. Nur Ahmad ya, bagaimana ingin menguatkan gerakan zakat ini, dan LAS adalah salah satu lembaga amil zakat yang memiliki kontribusi besar di Indonesia ini di gerakan zakat, maka adalah struktur untuk pendistribusian dan pendayagunaan LAS ya, penguatan pendistribusian dan pendayagunaan LAS ya. Oke, ini menarik nih Bu. Nah, saya nanti akan bertanya-tanya, sudah banyak pertanyaan yang sudah saya siapkan nih Bu. Jadi mohon nanti memberikan informasi terhadap kami. Cuman sebelum lebih lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu,
Saya pengen cerita dulu dong Bu latar belakangnya, kenapa sampai ada di Basnas gitu. Latar belakang Ibu pertama kali atau mungkin pernah jadi apa, kok tiba-tiba bisa gabung di Basnas gitu kan. Pasti Basnas punya apa ya, punya penilaian tersendiri, ini kayaknya Ibu Tati ini layak nih di Basnas ya. Latar belakangnya seperti apa dulu? Ya, sebelum saya bicara di Basnas, saya dari tahun 2008 itu saya di Dompet Duafa. Oh, di Dompet Ya, 2008 itu saya ikut program namanya Social Entrepreneur Leader. Itu programnya 1 tahun ya. Jadi output dari training Social Entrepreneur Leader ini yang digagas oleh Pak Eri Sudewo dan di teman-teman direksi di Las Dompet Duafa adalah bagaimana melahirkan leader-leader ya, social entrepreneur yang dia memiliki apa ya, sensitivitas bisa menangkap permasalahan masyarakat dan memberikan solusi juga ya. Kalau Pak Eri Sudewo bahasanya menjadi orang baik di lingkungannya lah gitu. Kayaknya gampang ya, tapi pelaksanaannya nggak semudah itu. Iya. Nah, akhirnya saya setelah lulus di situ di 1 tahun, kemudian saya mengabdi dulu di IMZ, Indonesia Magnificent of Zakatnya Dompet Duafa. Setelah itu saya pernah melalang buana juga di beberapa lembaga training dan akhirnya memutuskan waktu itu saya membesarkan yayasan saya ya, Yayasan Kuntum Indonesia. Nah, di Yayasan Kuntum Indonesia itu ada divisi pendidikan dan pelatihan. Nah, akhirnya saya melahirkanlah Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru. Nah, di situ adalah model pemberdayaan yang saya gagas ketika saya ikut Social Entrepreneur Leader itu. Jadi memberdayakan ekonomi masyarakat gitu ya. Dan akhirnya melahirkan branding Kampung Wisata Bisnis, menjadikan desa saya ini sebagai tempat wadah edukasi bagaimana orang-orang ingin mau berbisnis berbasis rumah gitu ya. Jadi saya menggerakkan tujuannya adalah bagaimana meningkatkan jiwa kewirausahaan ya di Indonesia. Waktu itu kan tingkat kewirausahaan Indonesia itu masih rendah ya, 17,8%. Katanya kalau sudah 2,1%, katanya Indonesia sejahtera gitu ya. Tapi sekarang permasalahannya beda lagi gitu ya. Akhirnya saya mencoba menjadi bagian solutif lah untuk bagaimana menggerakkan masyarakat untuk bisa berwirausaha. Maka dengan Kampung Wisata Bis itulah, alhamdulillah mulai dari status desa sangat tertinggal, kemudian sekarang sudah menjadi desa yang mandiri gitu ya, dan melahirkan menggerakkan UMKM UKM dan melahirkan produk-produk baru juga yang sebagai sebuah percontohan bisnis itu melakukannya di rumah, home industry gitu ya, seperti itu. Jadi dari situ mungkin Basnas melirik mungkin. Iya, kebetulan Basnas tuh punya program tadi Zakat Community Development yang saat itu memang sudah lembaga yang melakukan penyaluran program berbasis desa dengan mengintegrasikan 5 pilar ya, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, kemanusiaan dan lain sebagainya dengan Zakat Community Development itu. Dan itu sudah ada kurang lebih 88 desa begitu ya, tersebar di hampir 27 provinsi gitu. Nah, waktu itu ya saya ditawarkan begitu juga untuk mungkin melihat success story apa yang saya lakukan di Desa Tegalwaru dan mencoba untuk mereplikasi apa yang dilakukan ke desa-desa binaan Basnas. Ya tentu masuknya nggak semudah itu ya, ada psikotes, ada harus presentasi program dan lain sebagainya, dan ada beberapa kandidat lain juga. Dan ya alhamdulillah akhirnya saya terpilih lah untuk menjadi kepala lembaga Zakat Community Development, dan hampir 3,5 tahun saya diamanahkan di situ. Ya banyak juga yang desa-desa yang akhirnya basis wisata yang sudah dilahirkan ya, salah satunya adalah desa misalnya di Lubuk Bangkar ya, di Jambi gitu ya, sekarang udah cukup ngetop ya sebagai kemarin dapat award desa wisata berbasis dataran tinggi gitu, ataupun daerah-daerah yang lain yang saya rasa memang kalau kita bicara tentang pengentasan kemiskinan gitu ya, ya cara pemberdayaan ekonomi itu udah yang paling efektif ya, dan
sebetulnya gerakan partisipatif masyarakat menguatkan modal sosial itu ya, itu yang paling efektif untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan tadi gitu ya. Karena kan mereka saling bersatu gitu ya. Iya, bersatu, saling belajar bersama, saling Jadi membangun semangat usaha, juga gitu betul. kan terdongkrak. Walaupun misalkan mereka itu lagi salah satunya lagi down gitu ya, itu juga bisa menguatkan. Iya, betul seperti itu. Nah, itu akhirnya ada ilmu-ilmu di lapangan lah yang tidak ada dalam teori yang akhirnya bisa, yaitu dianggap sebagai praktek baik ya untuk bisa direplikasi dimanapun gitu. Berarti kalau dari kejadian atau pengalaman-pengalaman Ibu gitu di lapangan gitu, berarti ada momen-momen terbaik gitu Ibu yang nggak pernah dilupakan tadi, kalau bahasanya ada teori-teori yang memang tidak ada di buku, tidak ini, dan ketemunya ada di lapangan. Itu berarti momen-momen apa aja tuh? Ya, sebetulnya kalau bicara tentang pemberdayaan desa atau di JCD ya, Jakarta Community Development itu sebetulnya kita sudah punya pedoman bagaimana start awal inisiasinya seperti apa, roadmap-nya, goals-nya seperti apa, output yang akan dilakukan. Secara teori itu kita sudah hitam di atas putih ada gitu. Tapi pada prakteknya di lapangan balik lagi ke karakter masyarakatnya. Belum tentu misalnya di desa Bedugul Bali itu bisa diterapkan di desa Toraja misalnya gitu, walaupun sama-sama minoritas begitu ya. Tapi ternyata ada karakter-karakter yang berbeda gitu ya. Jadi saya justru merasa selama di Basnas ini banyak referensi, banyak belajar gitu ya untuk ya menguatkan literasi saya ya, bahwa ternyata di lapangan itu kunci keberhasilan dalam sebuah program adalah bagaimana kita ketika mendayagunakan kader lokal setempat gitu ya. Jadi memanfaatkan kekuatan-kekuatan kekuatan sumber daya alamnya, sumber daya kelembagaan ya, kelembagaan yang ada kita kembangkan gitu ya. Termasuk ya tadi ya, bagaimana kalau kita basis zakat kan tuh fokusnya di fakir miskin ya, di orang-orang yang 8 asnaf. Nah, itu bagaimana mereka yang tadinya di bawah itu kemudian menjadi penggerak ya. Makanya kita sebut kader lokal sehingga mereka yang memotivasi yang lain gitu. Berarti kesan-kesan itu Bu sebenarnya taruhlah dengan kita, berarti kan Ibu ada interaksi juga dengan para mustahik gitu Ibu. Nah, itu seperti apa sampai mungkin ada mustahik, kan mustahik juga pasti macam-macam karakternya Ibu. Ada mungkin mustahik ini yang secara skill gitu ya, mereka sudah mumpuni, sudah bisa, jadi agak mudah mungkin diarahkan. Tapi ada mustahik juga yang mungkin ada modus juga, itu kayak gitu ada nggak Bu ya? Karakter-karakter gitu di lapangan gitu. Ya, tentu sebelum kita bicara mustahik kita mempersiapkan dulu fasilitator ya. Jadi kunci keberhasilan sebuah program itu kan bukan konsepnya yang bagus, dananya yang besar, tapi ini ada fasilitator yang akan mendampingi mereka gitu ya, para mustahik tadi. Nah, justru yang pertama kali yang saya benahi adalah di fasilitatornya. Bagaimana si fasilitator ini mampu menjadi jembatan lembaga dengan mustahik, dan dia juga menjadi sahabat ya si mustahiknya, sehingga berubah bersama gitu, termotivasi bersama gitu. Jadi bukan antara pegawai dan bawahan, tapi jadi bersama. Maka di fasilitator itu memang direkomendasikan adalah orang setempat ya, sehingga dia sudah dikenal oleh masyarakat. Iya. Karena kalau orang luar mungkin secara culture mereka belum paham. Iya, kalau walaupun tidak menemukan orang setempat yang punya qualified ya, akhirnya kita orang luar juga gitu ya. Tapi bagaimana bisa live in di situ, dia bisa memahami tentang kondisinya gitu ya. Jadi fasilitatornya itu sudah memahami tentang tugas kewajibannya gitu ya, dan bukan hanya sekedar paham tugas, tapi itu menjadi gaya hidup atau passionnya, bahwa saya benar-benar mengabdi nih gitu ya, ingin merubah masyarakat gitu. Nah, berarti ada kriteria itu juga. Fasilitatornya harus seperti iya betul ya. Saya sampai saya bikin pedoman juga tuh. Ada juga. Syaratnya sebegini, terus kemudian punya KPI 1 tahun si fasilitator ini harus melakukan apa saja gitu ya. Kemudian cara reportnya, cara memonitor kegiatan dan sebagainya. Saya sampai hal-hal yang seperti itu kita siapkan juga, sehingga mereka tidak ada miss komunikasi atau ketidakpahaman tentang pelaksanaan tugasnya gitu.
Berarti itu bisa di ini kan ya Bu ya, bisa di share atau mungkin Oh iya, kita teman-teman bisa las juga. replikasi dengan teman-teman Kan ya. bisa jadi kan Heeh. teman-teman las juga ya ada yang memang sudah paham terkait dengan mungkin tadi konsepnya Komdev mungkin ya Bu ya, gitu kan dari program-program. Ada juga yang mungkin hanya saat itu hanya penyaluran saja, nah, pengen membentuk pemberdayaan. Jadi sebenarnya Basnas juga seperti itu bisa aja ya. Nah, itu justru sebenarnya kaitannya dengan amanah saya sekarang sebagai Kepala Divisi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan LAS. Ya, jadi jangan kaget kalau saya tiap hari kok ini ketemu LAS lagi, ketemu LAS ya memang tugasnya begitu ya. Bukan ini ya Bu ya, bukan. Kalau judulnya penguatan pendistribusian dan pendayagunaan desa, pasti saya ke desa-desa gitu ya. Jadi Tapi ini teman-teman nih jangan sampai apa lah ya negatif thinking ya. Ini ada apa di Bu tadi ya? Gitu. Iya. Justru saya sebenarnya amanah saya di penguatan pendistribusian dan pendayagunaan LAS ini ada dua hal ya sebetulnya. Yang pertama tentu sebagai amanat di gerakan zakat regulasi maupun di kita kan ada Rakornas juga gitu ya setiap tahun menyepakati beberapa target nasional. Nah, ini kita memastikan bagaimana agar Basnas dan LAS ini memiliki ya 3A ya, aman syar'i, aman regulasi dan aman RKRI dalam menjalankan program gitu ya. Nah, kemudian juga regulasinya sesuai nggak dengan regulasi. Jadi jangan sampai program pendistribusian itu dilakukan polanya pendayagunaan. Begitu kebalikannya, pola pendayagunaan dilakukan pendistribusian. Padahal kan karakter program yang berbeda ya di pendistribusian adalah zakat langsung dengan kriteria pendayagunaan juga zakat yang tidak langsung dengan kriteria A1 banyak lagi gitu ya. Nah, itu yang memastikan itu alat ukurnya, bagaimana asesmennya, bagaimana formnya, bagaimana cara mencari mustahiknya yang pas dan sebagainya gitu ya. Ya sampai kepada bagaimana program ini memiliki kaji dampak yang baik begitu ya, seperti karena itu. Karena goalsnya itu sebenarnya dampaknya. Iya, dan saya rasa kami di Basnas terbuka ya, bukan hanya sekedar memberikan edukasi, sosialisasi gitu ya. Tapi kita juga menerima input ya, masukan-masukan dari LAS yang tentu LAS-LAS yang sudah lebih dahulu, yang lebih senior dan lebih punya pengalaman, kita sangat terbuka untuk kalau di LAS seperti ini praktek baiknya, jadi juga jadi input juga buat kita gitu. Berarti sebenarnya teman-teman LAS itu jangan sungkan ya Bu, kalau ada yang belum paham gitu ya. Kalau misalkan mau sharing atau mau belajar gitu ya, Basnas mah aman aja Bu ya. Malah justru harusnya memanfaatkan nih kalau ada Bu Tati ini. Kayak saya kan suka nanya-nanya mulu nih Bu ya. Jadi mohon maaf ya Bu. Pengen paham gitu, oh ternyata Basnas ini seperti ini. Iya, gitu. memang pertanyaan atau diskusi dari teman-teman LAS luas ya. Jadi kalau bicara tentang pendistribusian pendayagunaan tentu dengan saya gitu. Kalaupun saya tidak paham, ya nanti kita diskusi dengan beberapa tim khusus gitu ya. Tapi kalau bicara Bu, ini regulasinya nih, rekomendasinya kok belum keluar gitu ya. Nah itu bukan kewenangan saya tuh gitu ya. Nanti paling saya tanyakan gitu ke bagian terkait. Tapi minimal bisa dititipin pertanyaan. Iya. Nanti nanya lagi misalnya tentang yang lain, bagaimana nih perencanaan itu, nanti ada lagi divisi perencanaan gitu ya. Kenapa saya izinnya nggak keluar? Bukan ke Bu Tati juga kan sebenarnya? Iya bukan. Paling saya bisa membantu ya, bantu. Bisa lah nanti disampaikan. Iya, seperti itu. Jadi selain usurnya Bu. Ya jadi sebenarnya kalau Ibu kalau tadi cerita 18 tahun mah itu udah luar biasa Bu. Saya juga sahabat yatim dari 2013 ya. Jadi masih junior banget ya. Jadi buat teman-teman kan sebenarnya gini ya. Profesi amil Bu. Profesi amil itu salah satu profesi yang mungkin bisa dibilang gimana ya? Kalau awalnya nih saya pertama kali gabung ini, mohon maaf ya Bu ya. Awalnya itu merasa kok gini ya profesi amil, kalau kita ada di penghimpunan kita seolah-olah kayak minta-minta gitu ya, ngemis-ngemis gitu. Kita ngajakin orang untuk zakat infak sedekah kan gitu tuh, jadi agak ini gue sebenarnya gimana nih gitu kan. Nah itu bagi amil-amil yang baru-baru. Tapi ketika amil itu sudah saya misalkan dari penghimpunan nih, kemudian masuk ke misalkan pendistribusian dan pendayagunaan. Di situ baru tuh ketemu dengan mustahik, ada mustahik yang nangis, ada mustahik yang
butuh cerita, curhat sampai nangis-nangis gitu kan. Kemudian cerita kondisi keluarga dan lain-lain. Baru merasakan, oh ternyata kita tuh bermanfaat gitu. Nah, jadi apa ya? Mungkin teman-teman di lapangan itu merasa ya, yang penghimpunan merasa agak sedikit apa ya, insecure lah mungkin ya, insecure karena merasa hanya minta-minta gitu kan. Tapi di satu sisi orang-orang programnya merasa berbangga diri gitu. Ketika saya juga merasakan udah di program itu, oh saya berbangga diri gitu, berbahagia. Saya bisa ada di sebuah bangunan atau kapal kendaraan sahabat yatim ini yang bisa menjadi penghantar saya untuk ke Mustahik menjadi orang-orang bermanfaat. Nah, kalau dari Ibu tuh awal pertama gabung di Basnas atau mungkin dari dunia filantropi gini, itu seperti apa Bu melihatnya? Apa pernah di penghimpunan merasa seperti itu, atau mungkin karena langsung ke program jadi merasa oh nggak ada saya merasa itu tuh jadi seorang minta-minta, itu kayak gimana tuh? Ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau saya sih, kalau saya pribadi ya, Iya. kan setiap orang punya passion dan punya cita-cita ingin menjadi apa ya. Iya. Kalau saya pribadi, kalau dari sisi, saya kan pernah di tes IQ nih. Saya dominasi kemana nih, otak kiri atau kanan gitu ya. Oh, jadi ada. Saya ternyata kan saya di otak kanan yang lebih dominasi ya. Nah, terus saya juga punya idola ya. Idola saya adalah Siapa, Bu? mama saya. Oh. Mama Kirain siapa? almarhum ya. Oh, Mama emang beliau almarhum. juga ada ini juga. Mama almarhum saya, dia ada seorang bidan. Oh. Ya, bidan perawat gitu ya di rumah sakit tentara, terus juga buka praktek bidan di rumah. Di rumah sendiri. Jadi setiap hari membantu mengobati orang, membantu ya karena itu di kliniknya di kampung ya. Jadi malam-malam harus membantu melahirkan seseorang yang itu rumahnya Jadi di bidan ujung, desa lah mungkin ya, iya Bu. bidan Oh, desa bidan di desa. ujung sawah yang saya ikutan bagaimana menenteng tasnya ibu almarhum saya gitu ya. Dan saya melihat sosok ibu saya itu begitu sangat pengabdi banget gitu ya ke masalah, apalagi ini masalah melahirkan, ini masalah Melahirkan. nyawa kan Nyawa, gitu ya betul. gitu ya. Iya. Nah, terus saya juga punya figur lain adalah seorang bapak saya. Oh, jadi orang Bapak tua ini almarhum, figur ibu iya sebenarnya gitu ya? ya. Iya, bapak saya ini adalah seorang tentara. Oh, iya. Seorang TNI yang basisnya juga kesehatan. Iya. Jadi kalau di desa itu sebut mantri gitu Iya, ya. oh, Jadi bagaimana saya melihat bapak saya tugas ke timur misalnya gitu. Waktu itu latihan perang dan sebagainya. Jadi lebih banyak pekerjaan yang memang mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Nah, dari situlah saya akhirnya mencari pekerjaan-pekerjaan ataupun profesi yang lebih kepada kemasyarakatan gitu. Nah, Ya, adanya di filantropi. ya sebelum di Basel kan saya juga punya yayasan, disitulah saya tempat mengabdi. Nah, saya ada mimpi saya sebetulnya ketika saya menjadi praktisi di pemberdayaan desa dengan kampung wisata bisnis yang saya gagas. Saya punya mimpi, ya Allah saya pengen tahu desa-desa yang lain di seluruh Indonesia ini seperti apa tantangannya gitu ya. Nah, ternyata Allah menjawab dengan saya di Basnas gitu ya. Jadi bisa ke Iya, desa-desa. ternyata saya bisa tahu tentang bagaimana karakter orang Toraja di suku anak dalam gitu ya. Misalnya para kaum mu'alaf di desa gitu ya. Ternyata itu skenario Allah loh, dengan mengabulkan keinginan saya gitu. Terus saya kira waktu itu pengen pemberdayaan perempuan gitu ya. Bagaimana perempuan-perempuan di desa ini agar lebih berdaya, tapi tantangan di daerah lain seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya kan saya sampai juga memberdayakan para TK-TKW di Hong Kong ya, BMI Hong Kong. Saya setahun bisa 2-3 kali bolak-balik ke Hong Kong. Itu untuk sudah di Basnas. itu belum Oh. di Basnas malah Iya, gitu iya. ya. Jadi justru saya memang sudah melakukan hal seperti Jadi itu. aktivis, ya, Nah, kenapa saya menerima tertarik Pilihan dengan dari Basnas gitu ya, ya. untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya tadi senasional atau seinternasional gitu ya. Memang saya harus pindah pesawat nih, saya bilang iya, gitu. iya. Saya harus pindah pesawat dari yayasan saya ke lembaga Basnas tadi gitu. Dan di Basnas itu lebih ya karena Basnas pusat ya memikirkan seluruh Nasional. provinsi senasional. Nah, disitulah saya semakin explore ya, semakin kaya akan pengalaman begitu ya, dan
punya keleluasan juga untuk bisa berkontribusi banyak Iya. hal begitu. Alhamdulillah, jadi malah pemanfaatannya Iya. menurut yang tadi cuma lokal Betul, di iya, kampung saja. betul. Tapi berarti inspiratifnya orang tua juga ya. Bu? Iya. Karena memang Disitulah sudah saya terbentuk bawa situ. kunci, ayo perempuan-perempuan ibu-ibu jangan udah jadi emak, jangan jadi emak aja gitu ya, punya mimpi, punya ini ternyata Allah tuh punya skenario lain gitu. Kan Amil juga kan, ya kalau lihat ibu Amil kan perempuan nih. Ini juga kami sahabat itu juga Amil banyak juga perempuan nih. Gitu. Amilat-amilatnya Jadi ya. sebenarnya harusnya ini jadi apa ya, insight juga, penyemangat juga nih melihat. Oh ternyata Amil itu nggak melulu harus laki-laki. Iya. Kan kalau zaman lama gitu nih, saya masih kecil tuh Amil itu identik Iya. dengan penghulu. Penghulu KUA nikahin Bukan orang ya. ini, bukan nikahin itu Amil. Padahal sekarang oh ternyata Amil itu pengurus lembaga zakat Iya. atau pengurus zakat gitu ya. Seperti itu. Nah Bu, sekarang gimana perasaan ketika sudah di Basnas? Ya, alhamdulillah ya. Mungkin di dua amanah tadi di pemberdayaan desa dan di sini di mana di penguatan LAS ya, khususnya dengan di divisi penguatan pendistribusian dan penanggulangan LAS ini berinteraksi lebih dari 170-an LAS. Semakin kaya lagi referensi saya masih semakin kaya lagi tentang inovasi program karena di LAS ini sangat inovatif ya program-programnya gitu ya. Nah, seperti salah satunya sahabat yatim ternyata menyantuni yatim tuh nggak hanya bulan Muharram aja gitu kan, tapi Tiap ada hari. program pemberdayaannya Betul, yang betul. bisa dilakukan dengan berbagai macam inovasi program gitu ya. Bagaimana yatim itu bukan hanya disantuni tapi bagaimana Diberdaya. melihat yatim itu sampai mandiri, sampai Mandiri, sukses betul. gitu ya. Normal seperti anak-anak yang lain Betul. gitu kan tuh menarik gitu ya. Bicara tentang program ekonomi ya banyak sekali program-program las-las yang cukup inovatif yang ini bisa melahirkan mustahik menjadi muzaki gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi 170 LAS ini Ibu nih datang satu-satu atau seperti apa tuh mekanismenya? Ya, Dan kalau lihat, wah luar biasa nih Bu. ya saya mentargetkan di divisi saya di program kerja di divisi karena ada beberapa tugas kita ya, khususnya kita juga perlu melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan nasional gitu ya, khususnya di penyaluran dalam pengentasan kemiskinan ini kan harus banyak ngobrol nih gitu ya. Kalau hanya secari kertas nanti pemahamannya bisa beda-beda gitu. Makanya saya dengan LAS mentargetkan minimal satu pekan itu 3 kali silaturahmi kelas baik online maupun offline gitu. Selebihnya ya kami mereka report-report ya karena Basnas sekarang punya target di tahun 2025 ini 51 triliun. Bukan hanya sekedar penghimpunannya tapi juga penyalurannya untuk apa, program-programnya untuk apa. Nah ini saya khususnya di LAS ini butuh input betul-betul program stunting apa gitu ya, program ekonomi apa yang Karena kan kita mau tepat bicara gitu ya. dampak ya, Iya Bu, betul dari dampak. tadi Iya. potensi 51 triliun ini dampaknya itu apa? Dampaknya apa? Nah ini yang Dari- sedang dari kita sektor-sektor misal 5 sektor itu berarti Iya. dari kesehatan itu apa? betul. Gitu. Jadi kalau misalkan dari Ibu nih ada minta informasi apa-apa ya jangan ditutupin atau Iya. jangan ngerasa ini apa sih Basnas Iya. gitu ya. Kok minta-minta gini gitu. Iya, iya. Iya, justru jadi referensi ya teman-teman kalau mau minta data juga saya jadi ibaratnya kayak tukang jahit ya. Oh. Jadi menjahit justru antara Basnas dan LAS potensinya Iya, untuk iya. kolaborasi juga menjahit potensi LAS dengan LAS. Hmm. Karena yang datang ke kami juga ada yang, Bu kami punya program ini tapi belum ada mitra. Nah itu LAS yang satunya tuh gitu ya. Oh, jadi Ibu juga Ada iya menjahit. Iya, Jadi iya, menjahit. iya. Ada LAS ini yang kebetulan lagi butuh. Oh. Ya kemarin ini saya beberapa hari, Bu kami sedang buka cabang LAS di Jakarta. Kami belum punya tempat sampai ngurusin kayak begitu ya. Iya. Pada curhat tentang itu gitu, juga, iya. berarti ada LAS juga ya. Kira-kira ada nggak Bu budgetnya sekian setahun Iya, gitu ya? iya. Ya ketemu ya solusinya ada teman juga yang LAS Oh. yang rumahnya di Jakarta yang bisa Iya. dipakai gitu ya. Ya banyak hal lah bukan bicara masalah pendistribusian dan pendistribusian juga dengan hal-hal yang lain. Alhamdulillah sudah mulai terbuka gitu ya. Sama sih kami juga di Basnas juga sangat terbuka ya untuk hal apapun termasuk
gimana sih kiat-kiatnya Basnas, misalnya sekarang penghimpunan ada 1,3 triliun Iya, gitu kan ya. itu udah luar Ya, biasa. Kan ya itu kelas makan terpecah-pecah nih, masih banyak kelas gitu ya. Itu ya triknya itu kita Bu. terbuka juga Bisa gitu berarti ya. Bu ya, Bu. Bisa terbuka ya, bersurat aja magang gitu Hmm. ya. Alhamdulillah sekarang kantor Basnas pusat yang dulu banyak tamunya Basnas-Basnas daerah gitu, sekarang las-las sering bolak-balik gitu ya. Bu, tahu-tahu tiba-tiba udah ada di lobi aja, Bu kami lagi ngopi nih di bawah, udah ya gitu Iya, ya. Ya alhamdulillah ya, kita kan sama-sama gerakan jaket ya. Gitu ya. Jadi harusnya terbangun. Ya sama-sama berjuang untuk pengentasan kemiskinan mustahik ya. Kita bicaranya dampaknya Iya, Bu. betul. Dengan adanya Basnas, las itu harusnya dampak yang ini kan, karena itu yang dirasakan masyarakat sebenarnya, solusi itu. Gitu. Nah terus Bu, tantangan terbesar yang Ibu hadapin di tahun-tahun ini atau awal memimpin, kan Ibu kan udah ada di divisi ini nih sebagai ketuanya. Nah tantangan terbesar itu apa Bu? Yang dihadapi atau mungkin yang ya yang buat Ibu tuh wah ini amazing gitu ya. Itu seperti apa tuh? Ya selama ini sih sebenarnya belum ada tantangan yang hebat ya, ya dalam arti kalau untuk di divisi pendistribusian dan pendayagunaan lebih kepada bagaimana kita merangkum atau merekam aktivitas penyaluran las gitu ya. Nah memang kita ya punya kesibukan masing-masing ya, las-las itu sendiri, sedangkan kita misalnya per triwulan kita harus laporan ke presiden misalnya seperti itu ya. Nah ini belum terekap nih semua laporannya gitu kan. Kadang-kadang saya misalnya boleh nggak minta informasi triwulan ini penyaluran apa saja. Oh maaf Bu, kami sedang fokus laporan Ramadan misalnya kayak gitu-gitu. Kan kita pengen tahu juga gitu ya. Ya lebih ke komunikasi karena kan kita beda lembaga yang punya lembaga masing-masing itu ya lebih ke report yang pendataan tadi ya. Kadang ada las juga siap tapi nggak ngirim informasi juga, itu saya juga bingung. Wah ini apa pendekatannya salah gitu. Ada alasan apa gitu mungkin buat teman-teman dari las? Ya berarti oh ini mau minta data doang gitu ya. Enggak sih ya, saya sih berbaik sangka aja, mungkin punya kesibukan gitu ya. Paling kita tanya lagi kira-kira kapan bisa menyampaikan gitu ya. Begitu juga sebaliknya sih, sebenarnya las-las membutuhkan misalnya contoh ini ya SOP-nya Basnas seperti apa gitu ya. Itu juga kita terima juga seperti itu. Oh ya bisa gitu ya. Kita bisa keluarkan misalnya hasil IZN-nya las seperti apa yang sudah Basnas lakukan risetnya, itu juga kita mereport gitu, memberikan laporan-laporan itu gitu. IZN sama KDZ juga kan ada di Basnas itu ya? Iya betul. Alat ukur Basnas. Iya itu kalau mau membutuhkan itu bisa langsung ke divisi Puskas misalnya gitu. Kita terbuka ya. Kami kan setiap tahun itu ada ngisi itu IZN. Bahkan di pusat kajian strategisnya ini yang melahirkan alat-alat ukur pendistribusian pendayagunaan itu sudah menghibahkan silakan kalau untuk dipakai untuk kelas karena itu bisa langsung diakses kan di website, tinggal di-download aja. Sedangkan kalau las mau riset kan biayanya tinggi ya. Dia udah nggak perlu lagi karena di Basnas Pusat sudah ada divisi khusus untuk kajian strategis tadi. Berarti las itu ya bahasa kooperatif mungkin ada yang bukan nggak kooperatif mungkin ya, karena pasti tingginya mungkin lagi sibuk gitu. Tetap itu tuh ada ya. Iya nanti paling gitu tadi mungkin saya bisa datengin kalau saya bantu salinin gitu ya ibaratnya. Mungkin datanya masih terutama sebenarnya las nasional yang basis ormas kan datanya masih di lapangan kayak gitu ya, masih di cabang-cabang yang belum di ini kan wajar sih. Ya kewajaran karena aja. Kan, cabangnya kan banyak banget gitu ya. Nah, dari kejadian seperti itu Bu, terkait dengan las-las tadi yang mungkin ada yang kooperatif, ada yang enggak, entah dengan berbagai macam alasan lah ya kan, ya positive thinkingnya memang lagi banyak ini ya kegiatan-kegiatan. Nah, terus ini yang yang saya pengen tanyakan itu bagaimana cara Ibu membangun relasi dan kolaborasi dengan berbagai las yang punya visi dan misi berbeda-beda itu. Nah itu seperti apa tuh Bu? Kalau tadi melihat dari semua las itu kan berbeda-beda visi misinya gitu. Bagaimana cara Ibu membangun relasinya? Ya yang pertama tentu
silaturahmi ya. Kalau bahasa ini banyakin ngopi gitu ya. Kopdar, Banyakin kopdar. ngobrol gitu ya. Iya. Saling terbuka apa namanya keinginan bersamanya seperti apa. Jadi bukan keinginan individu bebas semua semua ini enggak gitu ya. Tapi kita kalau bicara tentang bagaimana kemiskinan ini masih banyak di mana-mana yang perlu kita entaskan dan nggak mungkin itu juga diselesaikan oleh Basnas. Perlu ada kolaborasi. Jadi kita penyamaan tentang itu tadi ya, bagaimana sama-sama membuat peta kemiskinan ya di mana saja dan mau kontribusi apa saja gitu ya. Terus juga lebih banyak sharing gitu ya, penyelarasan kepada kebijakan dan regulasi. Ya balik lagi dalam pelaksanaan kan kita wasitnya itu kan ada regulasi nih. Betul. Kebijakan gitu ya. Jadi pembagiannya seperti apa, tata main aturan mainnya seperti apa itu balik lagi ke situ gitu ya. Maka itu yang akhirnya bisa memahami satu hal gitu ya. Kemudian juga misalnya kita perlu ada kolaborasi dalam kalau mau melahirkan Mustek menjadi Muzaki, maka kita perlu juga kolaborasi dalam program pemberdayaan ekonomi. Mustahik itu seperti apa? Yang mungkin ada di LAS ada praktek baik yang dengan bisnis ini dengan unit cost misalnya hanya 25 juta itu dalam waktu 3 bulan bisa penghasilannya setara Muzaki misalnya kayak gitu. Nah itu kan bisa direplikasi juga oleh kami dan kami pun juga Basnas ada program-program prioritas yang itu dikaji itu punya berdampak itu juga bisa dilakukan misalnya gitu ya. Kemudian juga kita ada pembagian peran dalam penyaluran zakat. Basnas porsinya di mana, LAS porsinya di mana kan LAS ini punya spesifikasi masing-masing ya, karena kan dengan misalnya sahabat yatim pasti dari mulai yayasan mendirikan LAS pasti memang visinya ke pemberdayaan yatim. Makanya ketika ada program-program yang beririsan dengan yatim kan kita bisa kolaborasi. Udah ini sahabat yatim deh yang garap misalnya gitu ya. Bisa itu Bu. Bisa seperti itu misalnya. Kami nunggu ini Bu. Nah itu nanti pembahasannya bisa bentar lagi mau Muharram ya. Iya. Terus misalnya ada las-las yang program lingkungannya bagus, misalnya las Harfa gitu ya, dia punya program, sanitasinya, terus program terumbu karangnya itu kan, ya Basnas juga sangat terbuka untuk belajar ke sana. Misalnya ada las yang lain yang dalam pemberdayaan petaninya bagus gitu ya, panennya bagus, hasilnya bagus ya kita juga belajar. Ya, jadi pembagian peran ya bagaimana dalam penyaluran zakat ini yang punya dampak dan itulah pentingnya positif. Dari divisi ibu sebenarnya untuk menjembatani komunikasi. Betul. Karena kan kalau nggak gitu nanti Basnas ngerjain yatim. Ngerjain yatim padahal yang itu udah banyak yang ngerjain misalkan kan Basnas ke situ juga. Jadi malah tumpang tindih sebenarnya. Itu yang dimaksud mungkin ya Bu dari divisi ini. Di samping mungkin untuk ini menjalin komunikasi yang harmonis gitu. Dan masih ini ya masih isu kayak gitu tuh. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Bu. Yang selanjutnya adalah ini bekal nih Bu buat anak-anak muda, maksudnya masukan buat anak-anak muda yang pengen, kan sekarang kan ada kampus-kampus zakat nih Bu di universitas gitu ya. Nah, ketika mereka keluar atau lulus itu kan pasti mereka udah tahu nih gue zakat nih lulusannya, mata kuliahnya atau prodinya gitu ya. Nah, ini harus gimana? Nah, bekalnya itu ketika mereka mau terjun menjadi amil gitu ya. Tadi bahasanya amil kan kalau zaman dulu itu amil itu seolah-olah tukang nikahin aja gitu. Nah, apa ya quotes dari Ibu gitu atau pesan buat anak-anak atau teman-teman baru nih, anak-anak muda yang mau terjun di dunia amil zakat itu seperti apa? Yang pertama mungkin luruskan niat dulu ya. Jadi profesi amil ini kan profesi yang diabadikan dalam Al-Quran, berarti kan Allah spesial, Allah pilih gitu ya. Dan selain tadi niat diluruskan bahwa motivasinya bukan hanya sekedar status bekerja dapat gaji, bukan hanya itu ya. Tapi dengan profesi amil ini kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat gitu ya. Nah, sebelum melangkah ke berbuat masyarakat tentu kita harus mapping diri dulu nih. Mapping diri dulu nih sebelum kita social mapping masyarakat ya. Mapping diri dulu.
kita punya positif apa diri kita. Oh saya punya, saya jago bahasa Inggris misalnya. Oh saya orangnya sangat ramah misalnya gitu. Oh saya sangat terenyuh dengan nasib apa orang di bawah kita misalnya. Itu kan positif Iya. Itu bekal kita ya, standar bekal ya sebenarnya. standar ya. Iya. Nah kemudian setelah itu petakan juga gitu, mimpinya mau apa. Tentu bukan hanya Amil yang datang jam 8 pulang jam 7, Betul. tapi dia harus punya Amil yang produktif Iya, gitu ya. betul. Amil yang anak-anak muda sekarang sih apa ya, gue banget gitu ya, yang betul-betul bisa berdampak gitu dan sebagainya. Tentu dari kinerja kerjanya, dari attitude-nya, dari performa kerja, dari skill-nya, itu kan juga harus Jadi Amil ini itu ya. juga tetap harus upgrade skill. Iya, gitu ya. betul. Jangan mentang-mentang udah kerja udah Nah, gitu. Ya. itu. Mentang-mentang baru jadi staff, ini jenjang karir Amil masih Iya. suram nih. Gitu. Gak usah deh, mendingan gini Iya. aja udah. Tapi nggak salah kalau bicara kayak gitu kan sebetulnya ya, tapi sebenarnya tadi ya kenapa niat ya, karena kalau saya sih berpikir materi itu nyusul, itu efek aja gitu ya. Dan sekarang banyak lembaga-lembaga zakat maupun Basnas yang gajinya itu, kafalahnya itu ya setara dengan BUMN misalnya, Dan kayak gitu halal dan juga kan? iya kan ya kan Patut memang dibanggakan juga kan. iya, karena kan maksudnya. memang porsinya udah Iya, sebegitu ya, betul. jadi bisa jadi masa depan Harusnya nggak juga. usah minder ya. Iya, bisa menjadi masa depan juga gitu. Dengan fasilitas-fasilitas Iya. kan sekarang udah banyak ya. Karena kan syarat-syarat sebuah kelembagaan ketenagakerjaan kan harus BPJS, harus Iya. itu tercover seperti Tercover. perusahaan yang lain gitu. Iya. Jadi aman-aman aja gitu Iya. ya. Tapi ada plusnya sebagai Amil, ada rasa bahagia ketika menolong orang lain. Itu tuh nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Nah, Itu yang mungkin banyak teman-teman atau Gen Z mungkin ya yang belum ke situ ya. Padahal mah di situ banyak banget manfaatnya. Iya. Tapi tadi dasarnya itu memang harus ada kepekaan, ya. Rasa empati itu harus ada di situ. Iya. Tapi kalau misalkan dari ini Bu, dari misalkan backgroundnya emang di bisnis, wah saya nggak bisa nih diambil ini kan, aduh gajinya sekian, gitu misalkan. Mungkin karena melihat Amil dari las yang kecil, gitu kan. Sedangkan saya kan profit oriented gitu ya, gitu kan. Nah saya bisnismen, itu bisa nggak diaplikasikan di dunia perzakatan? Ya sebetulnya itu kan pilihan ya. Kalau dia memang lebih ke mengambil bisnis ya sudah bisnis aja. Tapi keuntungan bisnisnya tadi nanti dia bisa buat yayasan, bisa buat Atau NGO mungkin, ya, zakat juga bisa, ya kan gitu zakat ya. perusahaan, Berzakat zakat dari ini, perusahaan dan pribadi. justru disitulah dia akan membantu orang-orang di bawahnya, orang-orang yang membutuhkan dengan keuntungan bisnis tadi gitu. Jadi sebenarnya zakat ini tuh bukan Tidak harus di lembaga jadi zakat Amil ya, juga. ya Amil karena di lembaga Nggak harus jadi zakat. Amil, nggak harus punya lembaga zakat. Ketika memang misalkan mereka itu bisnis oriented, berarti bisa aja mereka menyalurkan zakat, gitu ya. Iya. Yang penting itu empati itu sih. Tapi kan kalau dari Indonesia ini kan menjadi negara dermawan, ya. Paling dermawan itu kan duit. Nah ini yang terakhir nih Bu, closing statement buat sahabat yatim. Iya. Dari Ibu secara personal atau dari Basnas lah gitu ya. Kira-kira seperti apa nih Bu buat sahabat yatim? Apakah bisa? Ya kayaknya gitu? dari nama Las Sahabat Yatim tuh orang bacanya aja langsung kayak jadi sahabat ya. Jadi merasa kayak sahabat ya. Ya alhamdulillah sih saya kalau melihat reportnya ya dari track record yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yatim, terus dari kaji dampaknya yang bagaimana yatim itu bukan hanya sekedar tadi disantuni, tapi juga akhirnya banyak lahir ya orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil ya dari yatim. Dan tentu ini mudah-mudahan menjadi satu ciri khas ya dari Las Sahabat Yatim yang menjadi sebuah lembaga zakat yang profesional, yang sukses dalam melahirkan. Mungkin kalau lihat di sini Sahabat Yatim terus mengawal yatim duafa membentuk masa depan gemilang. Nah ini kan bukan hanya sekedar jargon, tapi mudah-mudahan masa depan dari anak-anak yatim ini ada di tangannya Sahabat Yatim ya, salah satunya untuk mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang normal gitu ya, seperti yang memiliki ayah dan ibu ya, itu yang saya rasa tugas besar ya. Alhamdulillah. Jadi
zakat di sahabat yatim tuh bisa gitu. Gini Bu, karena kan dulu itu saya sempat campaign gitu ya, campaign. Oh, kalau zakat itu ya jangan ke yatim, karena kan yatim bukan mustahik. Nah itu seperti apa tuh kriteria kayak gitu? Kriterianya kan mungkin masyarakat ini belum bisa membedakan mustahik itu apa, penerima manfaat itu apa. Mungkin seperti itu kali Bu. Ya perlu disosialisasi lagi ya. Fakir miskin itu kan runtunannya banyak gitu ya. Jadi apa namanya ya perlu dipahamkan lagi. Sebetulnya sih kalau menurut saya kalau lebih mengangkat sukses story ya. Sukses story bagaimana orang yang tidak punya ayah gitu ya, kemudian menjadi seseorang yang didampingi oleh lembaga gitu, itu pasti akan menggugah banyak para donor ya, benar cara mendidiknya, cara mendampinginya gitu ya, untuk dan berkah dari kita menyantuni yatim itu kan berlipat ya, berlipat ganda pahalanya dan ujiannya juga luar biasa gitu ya. Nah, saya rasa ini perlu sering mengedukasi keberhasilan dari pembinaan sahabat ini juga bisa menggugah para donatur ya. Ya, terima kasih Ibu. Dan insya Allah nanti Bu habis podcast rencana sih kami pengen ngajak Ibu ke binaan kami. Ada program KPK namanya. Jadi sebenarnya kalau ini mungkin edukasi kami juga yang mungkin masih kurang. Jadi kalau bicara tentang sahabat yatim itu sebenarnya kami itu nggak jauh-jauh bicara tentang yatim dan keluarganya. Gitu. Jadi selain anak-anak yatim yang kita bina, kami asuh, kemudian kami mandirikan gitu ya. Sebenarnya ada yang kita bantu, yaitu keluarganya, yaitu emaknya. Jadi program-program pemberdayaan kami itu ada di emaknya sebenarnya, karena kan ya bagaimanapun anak yatim atau emaknya ini kan bunda yatim, kalau kamu tuh bahasanya bunda yatim. Bunda yatim ini kan sebagai pejuang keluarga tunggal. Nah, insya Allah nanti saya akan mengajak Ibu nanti bersilaturahmi. Alhamdulillah. Nah, kami ada namanya program KPK Bu. KPK, iya, bukan itu. Pemberantasan korupsi. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi ini KPK itu Kampus Pejuang Keluarga. Oh, Kampus Pejuang Keluarga. Iya, Kampus Pejuang Keluarga. Sebenarnya itu namanya Kampus Pejuang Keluarga gitu. Nah, Kampus Pejuang Keluarga ini sebenarnya penerima manfaatnya itu random sih. Nah, cuman yang ada nanti yang akan kami bawa itu mereka itu adalah ibu-ibu bunda yatim gitu. Yang tadi backgroundnya ada yang jualan, secara skill mungkin ada inilah usahanya itu punya skill di situ. Cuman sekarang ini kami bina, kebetulan model usahanya itu menjahit Bu. Nah sekarang saya kan sempat kemarin sudah pernah share ya, apa namanya, ada yang pakai gamis biru gitu ya. Nah itu mereka udah bisa bikin sendiri tuh gitu. Nah itu nanti kami akan ajak ke situ. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi juga. Nih kalau mau mesen ini nih, gitu, bisa bantu dipromosikan. Gitu Ibu, terima kasih sudah hadir, sudah datang di program Sahabat Bicara dan sudah datang di Sahabat Yatim, dan jangan kapok ya Bu untuk silaturahmi. Ini udah ketiga kali malah ya. Kalau gitu juga ada bahkan di kantor yang lama, yang kantor lama. Oh, kantor lama. Ini kantor yang baru udah 2 kali. Terus pesantren juga udah kan Bu ya? Malah saya kebalikan, tanya sahabat yatim jangan bosan ketemu saya didatangi kami terus gitu ya. Sesuai dengan namanya Bu, kami terus bersahabat ya. Dengan pejuang-pejuang yatim. Itu mungkin Ibu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini menjadi insight buat kami nih yang masih muda-muda, mungkin amil-amil yang masih muda yang baru mau meniti karir di lembaga zakat. Ini bagian dari insight. Ternyata bukan hanya sekedar materi yang dicari di sini sebenarnya. Kemudian kemanfaatan yang sebenarnya harus dicari di sini gitu ya. Karena tidak semua profesi itu berujungnya adalah kemanfaatan, gitu ya Bu ya. Dan amil ini profesi yang ada di Quran. Tapi tantangan dan godaannya besar, gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Ibu dan kita semua di lembaga zakat dan memberi penyemangat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.